Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Papa Razik. Kita hari ini akan melanjutkan lagi tentang buku ilmu kesehatan masyarakat. Kita masuk ke bab 10 tentang epidemiologi. Nah, teman-teman mungkin sudah sering dengar apa itu epidemi, apa itu endemi, apa itu wabah, ya. Nah, epidemiologi berarti ilmu yang mempelajari epidemi. Epidemi sendiri adalah frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan atau penyakit terhadap manusia. Berarti ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran penyakit pada manusia pada area tertentu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu pengertian dari epidemiologi sendiri. Banyak sekarang penelitian tentang epidemiologi. Contohnya ada epidemiologi deskriptif, yaitu cross-sectional study, di mana ada studi prevalensi atau survei, seperti kemarin survei tentang penanganan dengan obat untuk COVID-19. Ada juga epidemiologi analitik yang kedua. Ada non-eksperimental dan ada juga eksperimental. Kalau non-eksperimental ini yaitu study cohort atau follow up sebagai kelompok orang. Tujuan studi mencari akibat daripada penyakitnya. Ada juga case control study. Tujuannya mencari faktor penyebab. Kalau tadi akibat, study cohort tadi. Kalau study kasus kontrol atau case control study ini untuk menganalisa penyebabnya. Ada juga study ekologik, yaitu yang membahas tentang lingkungannya. Kalau experimental study itu tes berupa uji coba yang dilakukan kepada bisa misalkan kepada subjek tertentu, misalkan contohnya clinical trial, yaitu pemberian obat. Misalkan seperti kemarin lagi seru pemberian obat malaria untuk mengatasi kasus COVID-19. Itu masih berbentuk clinical trial, masih uji coba saja, belum ada kepastian apakah ini berhasil atau tidak untuk mengatasi COVID-19. Ada juga community trial, jadi kepada komunitas dilakukannya, menjadi skala lebih besar lagi. Dari batasan yang seperti ini terlihat bahwa epidemiologi itu terdapat tiga hal yang bersifat pokok, saya ulangi, yaitu frekuensi masalah kesehatan, penyebarannya masalah kesehatan, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita berpikir seperti COVID-19. Frekuensinya bagaimana sekarang di dunia ini? Sporadis, menyebar kemana-mana. Frekuensinya sangat tinggi sekali untuk angka penyebarannya itu. Angka yang tergejala atau terjangkit dari COVID-19. Penyebarannya hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia sudah terkena dari COVID-19. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi, ya, faktor masyarakat, faktor kebersihan, dan lain-lainnya. Kita lanjut lagi ke ruang lingkup epidemiologi. Ruang lingkup epidemiologi itu adalah masalah kesehatan sebagai subjek dan objek epidemiologi, masalah kesehatan pada kelompok manusia, pemanfaatan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah. Manfaatnya, satu, untuk mengenali dan memahami penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Dua, untuk melengkapi body of knowledge atau riwayat ilmiah sebuah penyakit. Kita belum tahu nih tentang COVID-19. Dulu pernah ada SARS, sekarang SARS tipe 2-nya lanjut lagi. Ini untuk melengkapi atau body of knowledge-nya. Yang ketiga, untuk dapat diaplikasikan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan. Lalu peranan epidemiologi yang pertama, mencari atau mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan. Yang kedua adalah menyiapkan data atau informasi untuk keperluan program kesehatan lanjutan. Yang ketiga, membantu menilai beberapa hasil program kesehatan. Dan yang keempat adalah
mengembangkan metodologi dalam menganalisis penyakit serta cara mengatasinya. Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu, ya, atau pada populasi manusia dalam suatu periode dengan laju yang melampaui ekspektasi kita atau dugaan kita, ya. Epidemi juga sering disebut wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang kita duga tadi. Pandemi adalah epidemi secara global atau wabah global berupa terjangkitnya penyakit menular ini dalam daerah geografi yang sangat luas atau yang luas sekali. Menurut WHO, suatu pandemi dikatakan menjadi bila menurut WHO pandemi memiliki syarat, yaitu satu, timbulnya penyakit bersangkutan merupakan hal baru pada populasi tertentu. Ingat, satu, dia haruslah hal yang baru. Yang kedua, ini syarat menjadi pandemi. Satu adalah hal yang baru. Yang kedua, agen penyebab penyakit infeksi itu menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit yang serius. Dan yang ketiga, penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia. Bila ketiga itu sudah terpenuhi, maka epidemi tadi sudah bisa menjadi pandemi. Lanjut lagi ke endemi. Endemi adalah setiap orang yang terinfeksi penyakit tersebut menularkannya tepat kepada satu orang lain secara rata-rata. Bila satu kena akan kena dua, bila dua akan jadi 4, bila 4 akan jadi 8, seperti itu. Suatu infeksi yang dimulai sebagai suatu epidemi pada akhirnya akan lenyap atau mencapai keadaan tunak endemi, bergantung pada sejumlah faktor termasuk virulensi dan cara penularan penyakit yang bersangkutan. Yang keempat, sporadik. Jadi ini penyebaran penyakit infeksi dalam suatu lokal atau daerah yang wilayahnya tidak terlalu luas. Berarti hanya sekitar lingkungan RT mungkin, RW, kecamatan, tapi tidak luas, tidak sampai global atau menjadi skala dunia. Oke, itu teman-teman sementara tentang epidemi. Nah, kita lanjut lagi tentang cara-cara penularan penyakit. Ada juga penyakit itu bisa melalui kontak dari orang ke orang, misalkan permukaan kulit. Contohnya adalah penyakit kelamin. Satu, lewat kulit, contohnya penyakit kelamin, rabies, trakoma, skabies, antraks, infeksi luka aerobik, dan makin lain. Ada juga infeksi langsung. Ada juga seperti gonore, sifilis, HIV, dan lain-lain. Terus ada juga yang penyebaran penyakitnya melalui udara. Ada TBC paru, COVID-19, dia droplet, ya. Terus ada varicella atau cacar, ada influenza, itu melalui udara. Makanya kenapa kita pakai masker, biar kalian tidak tertular. Padahal di sini kosong, tapi gak apa-apa. Saya hanya memberikan contoh saja kepada teman-teman. Saya konsisten, saya pakai masker. Bisa juga contoh tadi yang melalui udara, tadi COVID-19 saya sebutkan, ada morbilli, meningitis juga bisa, demam scarlet, demam rubella, dan pertussis. Nah, seperti itu contoh-contoh yang melalui media udara. Ada juga melalui media air. Contohnya seperti diare, tipes, hepatitis, dan lain-lain. Banyak juga ya. Ada juga yang melalui media vektor atau arthropod-borne disease. Atau seringkali vector-borne merupakan penyakit penting yang seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan sering menimbulkan bahaya kematian melalui media vektor lainnya. Yang tadi, bila melalui media udara, apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahannya? Yaitu dengan menggunakan masker. Yang kedua, melakukan physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Tidak kontak dengan orang yang terkena.
Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan kita menggunakan sabun di air yang mengalir. Ingat, harus seperti itu. Bila dengan media air, bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya sangat mudah, yaitu dengan kita membersihkan makanan-makanan dengan air yang bersih. Yang kedua, selalu direbus terlebih dahulu airnya, dengan harapan bakteri atau virus tadi bisa mati. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah tadi untuk bab 11. Mohon maaf, itu tadi untuk bab 10. Nanti kita lanjut lagi langsung kepada bab 11. Sebelum kita lanjut itu, teman-teman silakan subscribe, like, dan share. Ingat, subscribe